Judul, Rani dan Cahaya di Balik Jahitan. Bagian 1, Awal Mimpi di Tengah Keterbatasan. Namanya Rani. Seorang wanita berusia 28 tahun yang tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Latar belakangnya sederhana. Ia tumbuh dalam keluarga yang tak berkecukupan, namun penuh cinta. Sejak kecil, Rani senang melihat ibunya menjahit. Suara mesin jahit tua di pojok rumah itu menjadi suara yang akrab di telinganya. Saat teman-temannya bermain boneka, Rani sibuk memotong kain perca. Ia membuat baju-bajuan kecil dan menempelkannya di kardus, seolah sedang membuka butik sendiri. Waktu berjalan, dan kecintaannya pada fashion tak pernah padam. Setelah lulus SMA, ia tak bisa melanjutkan kuliah karena keterbatasan biaya. Tapi Rani tak menyerah. Ia bekerja sebagai penjaga toko kain siang hari, dan malamnya belajar desain dari video YouTube. Ia juga menerima pesanan kecil-kecilan, baju daster, gamis sederhana, bahkan seragam sekolah anak-anak. Namun dalam hatinya, Rani menyimpan mimpi besar. Ingin membuat brand pakaian sendiri, brand yang bukan hanya menjual baju, tapi membawa pesan. Ia sering merasa bahwa banyak baju yang dijual di pasaran terlalu ideal, hanya cocok untuk tubuh langsing, kulit cerah, dan bentuk tubuh tertentu. Ia ingin membuat sesuatu yang berbeda. Baju itu harus membuat perempuan merasa nyaman dan percaya diri. Bukan merasa tidak cukup, gumam Rani suatu malam, saat menjahit dengan cahaya lampu temaram. Bagian 2, lahirnya Raya, brand kecil dengan mimpi besar. Setelah bertahun-tahun menabung, pada usia 27 tahun, Rani memberanikan diri membuat brand kecil. Ia menamainya Raya, sebuah singkatan dari namanya, tapi juga bermakna cahaya. Karena ia percaya bahwa setiap wanita punya cahaya yang unik. Dengan modal pas-pasan, ia membeli kain-kain polos yang lembut dan adem. Ia merancang sendiri modelnya, menjahit sendiri, memotret sendiri produknya menggunakan kamera bekas. Ia tak menyewa model profesional, melainkan mengajak teman-teman dari berbagai bentuk tubuh untuk menjadi model. Setiap produk Raya diberi nama yang bermakna. Senyum pagi, blus longgar dengan warna pastel yang memberi kesan hangat. Langkah pertama, tunik simpel dengan potongan asimetris. Purnama, dress panjang yang elegan tapi tetap nyaman untuk harian. Rani memasarkan produknya lewat Instagram dan TikTok. Ia membuat konten video singkat, bukan hanya menunjukkan produk, tapi menceritakan kisah di balik desainnya. Ia ingin setiap orang tahu bahwa ada hati dan harapan di balik setiap jahitan. Awalnya hanya ada 1-2 pesanan. Tapi ia tetap konsisten. Ia percaya, selama ia jujur dalam berkarya, akan ada orang yang menghargai. Dan benar saja. Suatu hari, salah satu kontennya viral, sebuah video berdurasi 1 menit tentang proses pembuatan baju dari awal hingga pengemasan. Video itu ditonton ribuan kali. Komentar pun mengalir. Banyak wanita yang merasa tersentuh karena melihat Rani memperjuangkan sesuatu dari nol. Bagian 3, Ujian dan Terobosan. Namun perjalanan tidak selalu mulus. Saat pesanan mulai ramai, Rani kewalahan. Ia harus menjahit sendiri, mengurus admin, membalas chat pelanggan, dan mengemas produk. Beberapa kali ia sakit karena kelelahan. Belum lagi tantangan dari luar, ada yang menyepelekan produknya, menganggap harganya terlalu mahal untuk brand kecil. Ada pula pelanggan yang membatalkan pesanan sepihak. Tapi Rani tetap bertahan. Ia mulai mencari bantuan. Ia mengajak 2 penjahit lokal yang juga sedang kesulitan ekonomi. Mereka bekerja bersama di ruang tamu rumah Rani yang disulap menjadi studio kecil. Ia juga mempelajari cara mengelola stok, membuat sistem pre-order, dan mulai mencicil peralatan baru. Salah satu momen penting dalam hidup Rani adalah saat seorang fashion influencer lokal mengenakan produknya dan membagikan ulasan positif. Akhirnya nemu brand lokal yang nyaman, adem, dan gak bikin insecure. Terima kasih, Raya, tulis sang influencer. Dalam semalam, DM akun Instagram Raya penuh. Pesanan membeludak. Rani menangis, bukan karena takut, tapi karena haru. Semua kerja kerasnya perlahan terbayar. Bagian 4, Misi yang lebih besar dari sekadar berjualan. Kini, Raya bukan lagi hanya sekadar brand baju. Ia menjadi wadah pesan. Rani mulai membuat kampanye bertajuk Berani Nyaman,
di mana ia mengajak wanita berbagi cerita tentang bagaimana mereka mulai menerima tubuh dan diri mereka sendiri. Ia juga membuka ruang kolaborasi dengan penjahit rumahan, mengajarkan mereka membuat pola, memberikan bahan, dan membantu menjual hasil jahitan mereka. Bagi Rani, bisnis bukan hanya soal keuntungan, tapi soal kebermanfaatan. Raya kini punya pelanggan dari berbagai kota. Beberapa koleksinya bahkan sudah masuk ke pasar online besar. Tapi Rani tak pernah lupa akar mimpinya. Ia masih menyimpan mesin jahit tua ibunya, dan masih menulis catatan kecil di setiap paket. Terima kasih telah memilih Raya. Semoga kamu nyaman dan bersinar. Bagian 5. Penutup cahaya itu bernama Rani. Rani bukan siapa-siapa. Ia bukan lulusan sekolah fashion ternama, bukan anak konglomerat, bukan pula selebritas. Tapi ia punya sesuatu yang lebih kuat dari itu, keteguhan hati dan niat baik. Dalam setiap jahitan baju Raya, ada cerita perjuangan. Ada air mata, ada harapan, ada cinta untuk setiap wanita yang pernah merasa tidak cukup hanya karena standar yang ditentukan dunia. Kini, jika kamu melihat seorang wanita berjalan percaya diri mengenakan blus sederhana, mungkin itu adalah salah satu karya Rani. Sebuah karya dari tangan biasa, tapi dengan mimpi yang luar biasa. Karena bagi Rani, berjualan baju bukan sekadar bisnis. Itu adalah cara menyinari dunia. Satu potong kain, satu senyuman, satu wanita percaya diri dalam satu waktu.